Di hamparan sawah hijau Nusantara yang subur, tersembunyi sebuah kisah kuno yang lebih dari sekadar dongeng. Ini adalah napas kehidupan agraris itu sendiri. Kisah ini menceritakan tentang pengorbanan suci yang melahirkan butiran emas penyambung hidup, yaitu padi. Legenda ini bukan hanya tentang asal-muasal sebuah tanaman, melainkan cerminan mendalam tentang kehidupan, kesuburan, dan hubungan harmonis antara manusia, alam, serta Yang Maha Kuasa. Inilah legenda abadi tentang Dewi Sri, sang Dewi Padi yang dihormati sepanjang masa. Kisah ini bermula di alam para dewa, sebuah tempat agung yang disebut Kahyangan. Di singgasana tertinggi bersemayamlah Batara Guru, pemimpin para dewa yang bijaksana dan berkuasa atas seluruh jagat raya. Suatu ketika, seluruh Kahyangan diliputi suasana damai, namun Batara Guru merasakan sebuah kekosongan. Ia berkehendak untuk menciptakan sebuah anugerah baru bagi dunia, sesuatu yang dapat menopang kehidupan dan menjadi lambang kemakmuran di alam manusia. Dalam keheningan meditasinya, Batara Guru meneteskan air mata haru saat merenungkan ciptaan-ciptaan Allah yang begitu sempurna. Air mata gaib tersebut jatuh ke pangkuannya dan dengan kekuasaan ilahiyah, menjelma menjadi sebutir telur bercahaya yang indah luar biasa. Telur tersebut bukanlah telur biasa, ia memancarkan aura kelembutan dan kehidupan yang begitu kuat, membuat seluruh dewa dan dewi yang melihatnya merasa takjub dan terpesona oleh keindahannya yang tiada tara. Batara Guru kemudian menitahkan agar telur mustika itu dirawat dengan sebaik-baiknya. Ia merasakan bahwa dari telur tersebut akan lahir sesuatu yang istimewa, sebuah ciptaan yang akan membawa perubahan besar. Para dewa dan bidadari di Kahyangan pun bergantian menjaga telur itu, melingkupinya dengan doa dan energi suci. Mereka semua menantikan dengan penuh harap saat telur itu menetas, membayangkan makhluk agung apa yang akan muncul darinya. Keberadaan telur bercahaya itu menjadi pusat perhatian di seluruh Kahyangan. Sinarnya yang lembut memberikan ketenangan bagi siapa saja yang memandangnya. Batara Guru meyakini bahwa ini adalah jawaban atas keinginannya untuk memberikan anugerah terindah bagi alam semesta. Ciptaan ini dipersiapkan bukan untuk kemegahan Kahyangan semata, melainkan untuk diturunkan ke dunia manusia sebagai bukti kasih sayang para dewa. Perawatan terhadap telur itu dilakukan dengan sangat hati-hati, mengikuti segala petunjuk dari Batara Guru. Tidak sembarang dewa boleh menyentuhnya, hanya mereka yang berhati suci yang diizinkan untuk mendekat. Seluruh penghuni Kahyangan memahami betapa pentingnya amanat ini, karena di dalam cangkang rapuh itu tersimpan benih kehidupan baru yang akan menjadi penentu kesejahteraan di masa depan, sebuah harapan yang akan segera terwujud. Setelah melewati waktu yang telah ditentukan, telur gaib itu pun akhirnya menetas. Dari dalamnya, tidak muncul seekor burung atau makhluk biasa, melainkan seorang bayi perempuan yang parasnya begitu cantik dan bercahaya. Kecantikannya melampaui segala bidadari di Kahyangan, dengan kulit selembut sutra dan senyum yang mampu meneduhkan hati siapapun yang melihatnya. Kelahirannya disambut dengan sukacita oleh seluruh dewa. Batara Guru memberinya nama Nyi Pohaci Sang Hyang Asri. Nama ini memiliki makna yang sangat dalam. Nyi Pohaci adalah sebutan kehormatan bagi seorang perempuan suci atau putri bangsawan. Sang Hyang berarti suci atau berderajat dewa, dan Asri berarti indah, nyaman dipandang, serta penyejuk. Maka, nama tersebut bermakna seorang putri suci yang keindahannya membawa keteduhan dan kedamaian bagi alam semesta. Nyi Pohaci tumbuh menjadi seorang dewi yang bukan hanya rupawan, tetapi juga memiliki budi pekerti yang luhur. Sifatnya yang lemah lembut, penuh kasih, dan bijaksana membuatnya dicintai oleh semua penghuni Kahyangan. Ia adalah perwujudan dari keindahan dan kesempurnaan. Kehadirannya selalu membawa aura positif, membuat taman-taman di surga menjadi lebih mekar dan semerbak wanginya. Seiring berjalannya waktu, Nyi Pohaci dikenal luas dengan sebutan Dewi Sri. Nama Sri sendiri berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti cahaya, keindahan, kemakmuran, dan kesuburan.
Nama ini melekat padanya karena ia dianggap sebagai sumber dari segala hal tersebut. Ia adalah cahaya yang menerangi, keindahan yang menenteramkan, dan perwujudan dari janji kemakmuran yang akan datang. Kecantikan dan keagungan pribadinya menjadi buah bibir tidak hanya di Kahyangan, tetapi juga terdengar hingga ke alam-alam lainnya. Banyak dewa yang berhasrat untuk mempersuntingnya, namun Dewi Sri selalu menolak dengan halus. Ia merasa tugasnya di dunia ini lebih besar daripada sekadar menjadi pendamping seorang dewa. Ia ditakdirkan untuk sebuah pengorbanan agung yang akan mengubah nasib dunia manusia selamanya. Kemasyhuran akan kecantikan dan keagungan Dewi Sri yang tiada bandingnya ternyata membawa sebuah petaka yang tidak terduga. Batara Guru, yang pada awalnya melihatnya sebagai anugerah dan ciptaan terindah, mulai terusik oleh perasaan lain. Ia terjerat dalam pesona ciptaannya sendiri dan berkeinginan untuk menjadikan Dewi Sri sebagai permaisurinya. Keinginan ini tentu saja bertentangan dengan tatanan dan etika di Kahyangan. Dewi Sri, dengan segala kehormatan dan kesucian hatinya, merasa sangat terkejut dan sedih mendengar keinginan Batara Guru. Ia menganggap Batara Guru sebagai ayah angkatnya, sehingga keinginan tersebut terasa sebagai sebuah aib yang tidak pantas. Dengan penuh keberanian namun tetap dengan tutur kata yang santun, ia menolak lamaran tersebut. Ia menjelaskan bahwa takdirnya bukanlah untuk menjadi istri siapapun, melainkan untuk tujuan lain yang lebih mulia. Penolakan Dewi Sri membuat Batara Guru murka dan merasa harga dirinya terinjak. Hasrat yang telah menguasai akal sehatnya membuatnya gelap mata. Ia mencoba untuk memaksakan kehendaknya kepada Dewi Sri. Merasa kehormatan dan kesuciannya terancam, Dewi Sri dilanda ketakutan dan kesedihan yang mendalam. Ia tidak melihat jalan keluar lain dari situasi yang begitu menyudutkannya. Dalam keputusasaan yang memuncak, Dewi Sri memilih jalan yang tragis. Demi menjaga kehormatan dirinya dari nafsu yang tidak seharusnya, ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Beberapa versi lain menceritakan bahwa para dewa lain yang tidak setuju dengan Batara Guru memberinya racun agar ia dapat lari dari paksaan tersebut dalam keabadian. Apapun versinya, sang dewi yang agung itu pun mangkat, meninggalkan duka yang mendalam di seluruh Kahyangan. Kematian Dewi Sri menyadarkan Batara Guru dari kehilafannya. Ia diliputi penyesalan yang tiada akhir. Seluruh Kahyangan berkabung, kehilangan sosok Dewi yang paling mereka cintai. Langit yang tadinya cerah berubah menjadi kelabu, dan bunga-bunga di taman surga layu seketika. Tragedi ini menjadi titik balik yang menyedihkan, namun juga menjadi awal dari sebuah keajaiban besar yang akan terjadi. Dengan penuh penyesalan dan duka cita, para dewa membawa jenazah Dewi Sri turun dari Kahyangan ke Buana Panca Tengah, atau dunia manusia. Mereka mencari tempat yang paling layak untuk memakamkan sang dewi. Akhirnya, jenazahnya dikebumikan di sebuah tempat tersembunyi yang tanahnya sangat subur. Para dewa menangisinya, dan air mata mereka membasahi pusara sang dewi. Waktu pun berlalu, dan keajaiban yang luar biasa mulai terjadi di atas makam Dewi Sri. Dari dalam tanah tempat ia berbaring, tumbuhlah berbagai jenis tanaman yang belum pernah ada sebelumnya. Setiap bagian dari tubuhnya yang terkubur menumbuhkan tanaman yang berbeda, seolah pengorbanannya dibalas oleh alam dengan anugerah kehidupan. Ini adalah bukti bahwa kesucian dan pengorbanannya tidak sia-sia. Dari bagian kepalanya, tumbuhlah pohon kelapa yang buahnya sangat bermanfaat. Dari bagian lengannya, tumbuhlah berbagai jenis pohon buah-buahan yang ranum dan manis. Dari bagian pahanya, tumbuhlah tanaman bambu yang kokoh dan serbaguna. Dari perutnya, tumbuhlah tanaman jewawut dan sejenisnya. Dan yang paling istimewa, dari kedua matanya, tumbuhlah tanaman dengan bulir-bulir keemasan yang indah, itulah tanaman padi. Tanaman-tanaman ini adalah perwujudan dari sifat-sifat Dewi Sri. Pohon kelapa melambangkan kegunaan dari ujung akar hingga pucuk daun. Pohon buah melambangkan kemurahan hatinya yang memberikan rasa manis bagi kehidupan. Bambu melambangkan kelenturan dan kekuatan. Dan padi, yang lahir dari matanya,
menjadi simbol kehidupan itu sendiri, makanan pokok yang akan menopang peradaban manusia. Keajaiban ini menunjukkan bahwa kematian Dewi Sri bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah transformasi agung. Tubuhnya yang fana telah berubah menjadi sumber kehidupan abadi bagi umat manusia. Pusaranya bukan lagi menjadi lambang duka, tetapi menjadi ladang pertama dari kemakmuran. Dari sinilah takdirnya sebagai Dewi Kesuburan dan Pangan mulai terwujud secara nyata di muka bumi. Berita tentang adanya tanaman-tanaman aneh yang tumbuh di sebuah tempat terpencil akhirnya sampai ke telinga manusia. Adalah seorang petani tua yang bijaksana atau dalam beberapa versi lain disebutkan seorang raja bernama Prabu Siliwangi, yang pertama kali menemukan lokasi ajaib tersebut. Ia merasa heran melihat berbagai jenis tumbuhan yang belum pernah ia saksikan seumur hidupnya, terutama tanaman berbulir emas yang tampak begitu agung. Dengan rasa penasaran yang besar, sang penemu mendekati tanaman-tanaman itu. Ia merasakan aura kedamaian dan kesucian yang kuat di sekitar tempat itu. Ia memperhatikan secara saksama tanaman padi yang tumbuh paling subur. Ia tidak tahu apa nama tanaman itu atau bagaimana cara mengolahnya, tetapi hatinya meyakini bahwa tanaman itu membawa pertanda baik dan merupakan sebuah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Sang penemu kemudian mencoba memetik beberapa bulir padi dan membawanya pulang. Ia menunjukkan temuannya kepada orang-orang di kampung atau kerajaannya. Semua orang merasa takjub, namun juga bingung karena tidak ada satupun yang mengetahui cara memanfaatkan biji-bijian kecil tersebut. Mereka mencoba memakannya mentah-mentah, tetapi rasanya keras dan tidak enak. Mereka hampir putus asa. Kisah penemuan ini menyebar dari mulut ke mulut, menjadi sebuah teka-teki besar bagi masyarakat saat itu. Bagaimana mungkin tanaman seindah ini tidak bisa dimanfaatkan? Mereka menyimpan bulir-bulir padi itu dengan harapan suatu saat akan ada petunjuk yang datang kepada mereka. Mereka percaya bahwa para dewa tidak akan memberikan anugerah yang sia-sia, pasti ada rahasia di balik biji-bijian emas tersebut. Penemuan ini menjadi langkah pertama interaksi antara manusia dengan warisan Dewi Sri. Ini adalah momen krusial yang menjembatani antara pengorbanan ilahi di kahyangan dengan kehidupan sehari-hari manusia di bumi. Manusia telah menemukan sumber pangan baru, tetapi mereka belum memiliki pengetahuan untuk mengubahnya menjadi berkah yang sesungguhnya. Pada suatu malam yang sunyi, sang penemu tanaman padi bermimpi. Dalam mimpinya, ia didatangi oleh arwah suci Dewi Sri yang berwujud seorang wanita cantik bercahaya. Sang Dewi tersenyum lembut dan mulai memberikan petunjuk yang telah mereka nanti-nantikan. Dewi Sri mengajarkan seluruh proses pengolahan padi, dari awal hingga akhir, dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Pertama, Dewi Sri mengajarkan cara mempersiapkan lahan. Tanah harus dibajak dan digemburkan, kemudian dialiri air secukupnya hingga menjadi lumpur yang siap tanam. Ia menjelaskan bahwa sawah adalah rahim ibu pertiwi yang harus dijaga kesuburannya. Benih padi yang telah disemai harus ditanam dengan hati-hati, diiringi dengan doa dan harapan agar tumbuh subur. Selanjutnya, sang Dewi mengajarkan cara merawat tanaman padi. Tanaman muda harus dijaga dari serangan hama dan gulma. Air di sawah harus diatur ketinggiannya sesuai dengan usia tanaman. Dewi Sri menekankan pentingnya merawat padi seperti merawat anak sendiri, dengan penuh perhatian dan cinta. Sebab, padi adalah jelmaan tubuhnya yang suci. Setelah padi menguning dan merunduk, Dewi Sri mengajarkan cara memanennya. Panen tidak boleh dilakukan dengan sembarangan, harus menggunakan ani-ani atau alat panen tradisional yang memotong tangkai satu persatu sebagai bentuk penghormatan. Setelah dipanen, ia menunjukkan cara menjemur gabah, menumbuknya untuk memisahkan beras dari kulitnya, hingga akhirnya menanak beras menjadi nasi yang pulen dan wangi. Setelah terbangun dari mimpinya, sang penemu segera mempraktikkan semua ajaran tersebut. Semua petunjuk dari Dewi Sri diikuti dengan saksama. Dan benar saja, ia berhasil mengubah bulir-bulir emas itu menjadi nasi yang lezat dan mengenyangkan. Sejak saat itulah,
Manusia mengetahui cara bercocok tanam padi dan menjadikan nasi sebagai makanan pokok utama mereka. Setelah berhasil menanam dan mengolah padi berkat ajaran Sang Dewi, manusia merasa sangat bersyukur. Mereka menyadari bahwa padi bukanlah sekadar tanaman biasa, melainkan anugerah suci yang berasal dari pengorbanan Dewi Sri. Untuk menunjukkan rasa terima kasih dan penghormatan mereka, berbagai upacara adat pun mulai diciptakan dan dilaksanakan secara turun-temurun. Masyarakat agraris di Jawa, Sunda, dan Bali menciptakan ritual khusus yang berhubungan dengan setiap tahapan siklus tanam padi. Mulai dari upacara saat akan memulai membajak sawah, upacara saat menanam benih, hingga upacara saat padi mulai bunting atau berisi. Semua ritual ini bertujuan untuk memohon izin dan ridho dari Dewi Sri agar tanaman mereka tumbuh subur dan terhindar dari segala bencana. Puncak dari penghormatan ini adalah upacara panen raya yang dikenal dengan berbagai nama, seperti Mapag Sri di Jawa Barat atau pesta panen lainnya. Dalam upacara ini, masyarakat membawa hasil panen terbaik mereka sebagai persembahan. Mereka menari, menyanyi, dan berdoa bersama sebagai ungkapan syukur atas melimpahnya hasil bumi. Sosok Dewi Sri seringkali dilambangkan dengan sepasang boneka padi yang disebut Loro Blonyo. Penghormatan ini tidak hanya berhenti pada upacara. Masyarakat juga memperlakukan padi dengan sangat hormat dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tidak akan membuang-buang nasi, karena percaya bahwa setiap butir nasi adalah perwujudan dari Dewi Sri. Lumbung tempat penyimpanan padi pun dianggap sebagai tempat suci, rumah bagi Sang Dewi, dan seringkali diberi hiasan serta sesajen. Tradisi ini mengakar kuat dan membentuk budaya agraris di Nusantara. Kepercayaan kepada Dewi Sri mengajarkan manusia untuk tidak hanya mengambil dari alam, tetapi juga memberi kembali dalam bentuk rasa syukur dan pelestarian. Hubungan antara manusia dan padi menjadi hubungan yang sakral, dilandasi oleh rasa hormat yang mendalam kepada Sang Pemberi kehidupan. Legenda Dewi Sri pada akhirnya bukan hanya sekadar kisah tentang asal-usul padi. Ia telah menjadi simbol yang jauh lebih luas, yaitu sebagai lambang kehidupan, kesuburan, dan kemakmuran. Warisan terbesarnya adalah ajaran tentang siklus kehidupan itu sendiri, bahwa dari sebuah kematian atau pengorbanan, dapat lahir kehidupan baru yang jauh lebih bermanfaat bagi orang banyak. Sosok Dewi Sri mengajarkan pentingnya menghargai alam dan hasil bumi. Ia mengingatkan bahwa makanan yang tersaji di meja makan kita setiap hari berasal dari proses panjang yang melibatkan kerja keras, kesabaran, dan anugerah dari Yang Maha Kuasa. Dengan mengingat kisahnya, manusia diajak untuk lebih bijaksana dalam mengelola sumber daya alam dan tidak pernah lupa untuk bersyukur. Kisah pengorbanannya juga menjadi cerminan tentang kekuatan seorang perempuan. Dewi Sri adalah figur yang lemah lembut namun memiliki keteguhan prinsip yang luar biasa. Ia rela mengorbankan nyawanya demi menjaga kehormatan, dan dari pengorbanannya itu ia justru memberikan warisan abadi. Ini menjadikannya sebagai salah satu figur Dewi paling dihormati dalam mitologi Nusantara. Hingga hari ini, jejak penghormatan terhadap Dewi Sri masih dapat kita lihat dalam berbagai bentuk kebudayaan, dari relief di candi-candi kuno hingga upacara adat yang masih lestari di pedesaan. Namanya diabadikan dalam seni, sastra, dan bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia adalah ibu bagi tanaman padi, penjaga lumbung, dan Dewi yang memastikan perut rakyatnya senantiasa terisi. Warisan Dewi Sri adalah warisan tentang harmoni. Harmoni antara dewa dan manusia, antara langit dan bumi, serta antara manusia dan alam sekitarnya. Selama bulir-bulir padi masih menopang kehidupan di bumi Nusantara, selama itu pula legenda Sang Dewi Kesuburan akan terus hidup, diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pengingat akan asal-usul rezeki mereka. Dari kisah agung Dewi Sri, kita dapat memetik beberapa pesan moral yang luhur. Pertama, pengorbanan yang tulus untuk kebaikan yang lebih besar tidak akan pernah sia-sia. Ia akan menjelma menjadi berkah yang abadi. Kedua, kita diajarkan untuk senantiasa menghormati alam dan sumber daya yang diberikannya,
karena setiap anugerah memiliki asal-usul yang patut dihargai. Ketiga, kisah ini mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas rezeki yang kita terima, sekecil apapun itu. Dan terakhir, kehormatan dan harga diri adalah nilai yang patut dijaga, bahkan jika harus ditebus dengan pengorbanan tertinggi sekalipun.